Halo, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematiknya. Kalian baca dulu ya bukunya halaman 131 tentang tata tertib di sekolah. Jadi tata tertib sekolah itu adalah perbuatan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di sekolah. Nah, tata tertib itu harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Di sini kita akan belajar macam-macam tata tertib di sekolah. Yang pertama adalah memakai seragam yang lengkap dan rapi. Lengkap artinya memakai semua atribut sekolah seperti pakaian seragam, ikat pinggang, kaos kaki putih, sepatu hitam, topi, dasi, ya, bed sekolah. Nah, atau pin. Nah, jadi lengkap dan rapi itu artinya adalah tidak berantakan. Kemudian tata tertib yang kedua adalah datang tepat waktu. Ya, kamu harus sampai di sekolah sebelum jam masuk sekolah. Datang lebih pagi membuat kita nyaman belajar dan juga tidak akan tertinggal pelajaran. Nah, selanjutnya ada tata tertib yang ketiga, yaitu berbaris sebelum masuk ke dalam kelas. Biasanya sebelum kalian belajar, kalian akan baris dulu nih di depan kelas, lalu dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, ketua kelas tugasnya adalah merapikan temannya ya, supaya barisannya lurus ya. Nah, nanti kalau sudah rapi, kalau sudah lurus, baru setiap siswa masuk ke kelas dengan tertib. Ya, dipanggil oleh ibu gurunya, salim kepada ibu gurunya. Biasanya juga akan ada pengecekan atribut ya. Pengecekan atribut, kelengkapan seragam, lalu juga akan ada pengecekan kuku nih biasanya ya. Nah, yang keempat, tata tertib yang keempat adalah berdoa sebelum belajar ya. Kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, maka dari itu kita harus meminta doa kepada Tuhan ya supaya dapat mengerti pelajaran. Yang kelima yaitu adalah mengikuti upacara bendera. Upacara bendera dilakukan untuk melatih sikap disiplin kita. Siswa juga belajar bertanggung jawab dengan menjadi petugas upacara. Jadi kita bisa disiplin nih kalau mengikuti instruksi perintah dengan baik. Misalkan disuruh siap, kita siap. Misalkan disuruh hormat, kita hormat ya. Disuruh lancang depan, kita lancang depan ya. Jadi ini upacara bendera melatih sikap disiplin kita. Nah, yang keenam adalah menjaga kebersihan sekolah. Jadi kebersihan sekolah dan kelas harus dijaga ya supaya kita nyaman. Yang ketujuh adalah menjaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah harus dijaga oleh seluruh siswa. Jika fasilitas sekolah rusak, kegiatan kita akan terganggu. Fasilitas itu adalah alat yang kita pakai ya, yang kita pakai di sekolah ya. Fasilitas atau tempat-tempat atau ruangan ya. Nah, yang kedelapan, tata tertib yang kedelapan adalah tidak jajan di luar sekolah. Jajanan di luar sekolah itu biasanya tidak terjaga kebersihannya ya. Makanan yang dibawa dari rumah lebih terjaga kebersihannya. Jadi lebih baik kalian membawa bekal masing-masing dari rumah karena kebersihannya sudah terjamin ya, daripada kalian jajan di luar. Nah, yang kesembilan yaitu adalah tata tertib yang kesembilan, izin jika tidak masuk sekolah ya. Dengan memberi kabar, guru jadi tahu alasan kalian tidak masuk ya. Jika ada tugas, bisa bertanya kepada teman atau kepada gurunya. Nah, jika kalian sakit, teman pun juga bisa mendoakan dan menjenguk kalian. Jadi kalau misalkan kalian tidak masuk karena sakit ya, atau apa, nah kalian harus izin terlebih dahulu kepada bu guru atau kepada pak guru. Jadi bu guru dan pak guru di sekolah tahu kenapa kalian tidak masuk ya. Nah, itu dia tadi 9 tata tertib di sekolah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat dan akibat jika kita melaksanakan tata tertib ya. Manfaat jika kita melaksanakan tata tertib
di sekolah yang pertama dulu ya. Nah, contoh manfaat melaksanakan tata tertib sekolah: datang tepat waktu. Manfaatnya membuat kita belajar dengan tenang. Membawa bekal ke sekolah, manfaatnya membuat kita lebih hemat. Membuang sampah di tempat sampah, manfaatnya membuat kelas menjadi bersih dan rapi. Nah, itu dia tadi manfaatnya ya kalau kita melaksanakan tata tertib. Sekarang akibat tidak melaksanakan tata tertib di sekolah. Yang pertama, kalau misalkan datang telat ke sekolah, akibatnya terlambat saat ulangan atau ketinggalan pelajaran, terjatuh akibat tidak tertib saat masuk ke kelas ya. Nah, itu dia nih tadi ya, akibatnya jika kalian tidak mengikuti tata tertib di sekolah ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugasnya ya, yang sudah Bunda berikan di Google Class. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya melalui WhatsApp.